Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Implementasi matriks akses. Yang pertama, matriks akses dapat diimplementasi secara efektif, di mana matriks akan jarang, artinya sebagian besar entry akan kosong. Selanjutnya, implementasi paling sederhana dari matriks akses adalah tabel global yang terdiri dari satu set triple yang dipesan domain, objek, dan set hak. Selanjutnya, setiap kolom dalam matriks akses dapat diimplementasi sebagai daftar akses untuk satu objek. Selanjutnya, setiap objek memiliki tag untuk menunjukkan apakah itu adalah kemampuan atau data yang dapat diakses. Tag itu sendiri tidak boleh langsung diakses oleh program aplikasi. Dan yang terakhir, sebagai alternatif, ruang alamat yang terkait dengan program dapat dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian dapat diakses oleh program dan yang berisi data dan instruksi normal program. Kontrol akses. Setiap file dan direktori diberi pemilik, grup, atau mungkin daftar pengguna, dan untuk masing-masing entitas tersebut, informasi kontrol akses ditetapkan. Solaris 10 memajukan pelindungan yang tersedia dalam sistem operasi Sun Microsystem dengan secara eksplisit menambahkan prinsip hak istimewa paling sedikit melalui kontrol akses berbasis peran (RBAC). Hak istimewa dan program juga dapat ditugaskan oleh peran. Pengguna diberi peran atau dapat mengambil peran berdasarkan kata sandi ke peran. Dengan cara ini, pengguna dapat mengambil peran yang memungkinkan hak istimewa, memungkinkan pengguna untuk menjalankan program untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti yang digambarkan dalam gambar 8. Penerapan hak istimewa ini mengurangi risiko keamanan yang terkait dalam super user dan program satuit. Pencabutan hak akses. Sistem perlindungan dinamis. Terkadang kita perlu mencabut hak akses ke objek yang dibagikan oleh pengguna yang berbeda. Dengan skema daftar akses, pencabutan itu mudah. Skema yang menerapkan pencabutan kemampuan meliputi yang berikut. Yang pertama, reacquisition. Secara berkala, kemampuan dihapus dari setiap domain. Back pointer. Daftar pointer dipertahankan dengan setiap objek menunjukkan ke semua kemampuan yang terkait dengan objek itu. Selanjutnya, tidak langsung. Kemampuan menunjukkan secara tidak langsung, bukan secara langsung ke objek. Dan yang terakhir, kunci. Pola bit unik yang dapat dikaitkan dengan kemampuan. Sistem berbasis kemampuan. Sistem berbasis kemampuan berbeda dengan kompleksitasnya dan dalam jenis kebijakan yang dapat diimplementasikan. Salah satu contohnya ialah sistem Hydra, yakni yang pertama, Hydra adalah sistem perlindungan berbasis kemampuan yang memberikan fleksibilitas yang cukup besar. Selanjutnya, Hydra juga menyediakan amplifikasi hak. Skema ini memungkinkan prosedur untuk disertifikasi sebagai dapat dipercaya untuk bertindak berdasarkan parameter formal dari jenis tertentu atas nama setiap proses yang memegang hak untuk melaksanakan prosedur. Mekanisme pengadilan prosedur Hydra dirancang sebagai solusi langsung untuk masalah subsistem yang paling mencurigakan. Subsistem Hydra dibangun di atas kernel perlindungan dan mungkin memerlukan perlindungan komponen sendiri. Yang terakhir, programmer dapat menggunakan langsung sistem perlindungan setelah memperkenalkan diri dengan fitur-fiturnya dalam manual referensi yang sesuai. Sistem Cambric Camp. Pendekatan yang berbeda untuk perlindungan berbasis kemampuan telah diambil dalam desain sistem Cambric Camp. Sistem kemampuan CAP lebih sederhana dan diangkat kurang kuat daripada Hydra. CAP memiliki dua jenis kemampuan. Jenis biasa disebut kemampuan data. Kemampuan data ditafsirkan oleh mikrokode dalam mesin CAP. Jenis kemampuan kedua adalah apa yang disebut kemampuan perangkat lunak yang dilindungi tetapi tidak ditafsirkan oleh kode mikrocap.
Para perancang sistem CAP telah mencatat bahwa penggunaan kemampuan perangkat lunak memungkinkan mereka untuk mewujudkan ekonomi yang cukup besar dan menerapkan kebijakan perlindungan yang sepadan dengan persyaratan sumber daya abstrak. Percayaan universal tidak ditempatkan dalam kode apapun selain mikrokode mesin CAP. Interpretasi kemampuan perangkat lunak diserahkan sepenuhnya ke subsistem melalui prosedur yang dikandungnya. Skema ini memungkinkan berbagai kebijakan perlindungan untuk diterapkan. Sekian dari saya. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.